Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basmala Ramadhani Aisyah Putri. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komputer dengan NIM 2111602138 dengan kelompok belajar XB. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan artikel saya yang pertama pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data dengan judul artikel The Design Philosophy of the Data Internet Protocol. Di sini saya akan membahas ringkasan pada artikel The Design Philosophy of the Data Internet Protocol. Paket protokol internet TCP/IP pertama kali diusulkan 15 tahun yang lalu. Dikembangkan oleh Pertahanan Badan Proyek Penelitian Lanjutan atau DARPA dan telah digunakan secara luas di militer dan komersial sistem. Selama 15 tahun terakhir, proyek penelitian lanjutan Badan Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah mengembangkan serangkaian protokol untuk paket switch jaringan. Protokol-protokol ini yang meliputi Internet Protokol atau IP dan Protokol Kontrol Transmisi atau TCP. Pada saat yang sama, keberhasilannya telah memperjelas bahwa dalam situasi tertentu, prioritas perancang tidak sesuai dengan keputusan pengguna yang sebenarnya. Perlu perhatian lebih pada hal-hal seperti akuntansi, pengolahan sumber daya, dan operasi daerah dengan administrasi tersendiri. Saat ini, sementara Datagram telah berfungsi dengan sangat baik dalam memecahkan tujuan terpenting dari Internet. Datagram tidak berfungsi dengan baik ketika kami mencoba untuk mengatasi beberapa tujuan yang berada lebih jauh di bawah daftar prioritas. Misalnya, tujuan pengolahan sumber daya dan akuntansibilitas terbukti sulit dicapai dalam konteks Datagram, seperti yang dibahas pada bagian sebelumnya. Sebagian besar Datagram adalah bagian dari beberapa urutan paket dari sumber ke tujuan daripada unit terisolasi di tingkat aplikasi. Namun, gateway tidak dapat secara langsung melihat keberadaan urutan ini, karena dipaksa untuk menangani setiap paket secara terpisah. Karena itu, keputusan atau akuntansi manajemen sumber daya harus dilakukan pada setiap paket secara terpisah. Menerapkan model Datagram pada lapisan Internet telah menghilangkan lapisan itu dari sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan ini. Pada makalah ini akan membahas tujuan asli arsitektur Internet dan membahas hubungan antara tujuan dan fitur penting protokol. Di sini ada pembahasan lebih mendalam. Di sini akan membahas pembahasan lebih mendalam dari artikel tersebut. Yang pertama ini ada tujuan dasar. Tujuan dasarnya mengembangkan teknik yang efektif untuk pemanfaatan multiplex dari jaringan interkoneksi yang ada. Beberapa elaborasi tepat untuk memperjelas arti dari tujuan itu. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan level kedua. Yang pertama ini ada komunikasi internet harus tetap berjalan meskipun terputus jaringan atau gateway. Internet harus mendukung beberapa jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jaringan. Yang keempat,
arsitektur internet harus mengizinkan distribusi pengelolaan sumber dayanya. Selanjutnya, arsitektur internet harus hemat biaya. Yang keenam, arsitektur internet harus mengizinkan host keterikatan dengan tingkat usaha yang rendah. Yang terakhir, sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, tujuan lainnya, akuntabilitas. Faktanya, akuntansi dibahas dalam makalah pertama oleh Chef dan Kav sebagai fungsi penting dari protokol dan gateway. Namun, pada saat ini, arsitektur internet berisi berbagai alat untuk menghitung aliran paket. Masalah ini baru sekarang dipelajari karena ruang lingkup arsitektur sedang diperluas untuk mencakup konsumen non-militer yang secara serius peduli dengan pemahaman dan pemantauan penggunaan sumber daya di dalam internet. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas batasan atau kekurangan yang ada dalam artikel tersebut. Dalam artikel tersebut, menurut pendapat saya, tidak ada pembahasan yang lengkap mengenai cara kerja protokol TCP/IP. Pada artikel tersebut padahal dibahas perkembangan TCP/IP dan lain sebagainya, tetapi tidak ada seperti gambar ataupun kalimat yang membahas cara kerja protokol TCP/IP, dan itu merupakan batasan atau kekurangan menurut saya. Dan selanjutnya ada opini, ini merupakan opini saya juga. Pada artikel ini menjelaskan terobosan desain protokol internet, dan itu dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah host di internet yang tinggi. Presentasi atau penjelasan dari artikel sudah selesai saya bacakan atau saya jelaskan. Semoga penjelasan saya dapat dipahami, dan apabila masih ada kurang dipahami atau saya salah berpendapat atau kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.